Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Kaifa halukunna jami'an ayyuhat talibat. Semoga kabarnya baik-baik, sehat walafiat, dan tetap semangat menjalani ibadah puasa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang memberikan kita nikmat kesehatan tersebut, nikmat yang kita rasakan, dan juga nikmat diberikan kita kemampuan dan kemauan untuk belajar, terus semangat di dalam mempelajari agama Allah ini. Naam, terlebih pelajaran yang kita pelajari adalah pelajaran akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga akidah kita agar tetap istiqomah sampai kita wafat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat kelak. Tayyib. Pembahasan kita sekarang adalah pembahasan mengenai tentang iman yang ke-6, rukun iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir. Lebih tepatnya lagi, kita membahas tentang tingkatan iman kepada takdir, bahwa ada 4 tingkatan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah iman kepada ilmu Allah, bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Dalam masalah takdir ini tingkatan yang pertama, Allah mengetahui segalanya. Apa yang terjadi kepada diri kita, kepada orang lain, di sekitar kita, yang akan datang, ya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Yang kedua, iman kepada kitabatul maqadir. Tingkatan yang kedua beriman dengan tulisan takdir-takdir tersebut, bahwa takdir yang terjadi dan yang akan terjadi sampai hari kiamat itu sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah ditulis. Maka tinggal menunggu apa yang terjadi dan menerima bahwa itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Lalu tingkatan yang ketiga sebelum yang ketiga kita sedikit ada membahas tentang, masih berkenaan tentang penulisannya. Pertanyaannya di sini, ya, halaman 81. Kam yadkhulu fi hadhil martabati minat taqadir. Ya, berapa macam yang masuk kepada tingkatan ini dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Berapa macam jenis yang masuk ke dalam tingkatan ini dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan. Jawabannya, yadkhulu fi dzalika khamsatun minat taqadir kulluha tarji'u ilal ilmi
masuk ke dalam tingkatan ini ya 5 macam dari takdir Allah Subhanahu wa taala. 5 macam dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kulluha tarji'u ilal ilmi, seluruhnya akan kembali kepada ilmu Allah. At-takdirul awal, takdir yang pertama, ketentuan yang pertama, kitabatu dzalika qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alfa sanah indama khalaqallahu al-qalam wa huwa at-taqdirul azali. Ini takdir yang pertama atau ketentuan yang pertama. Penulisan takdir-takdir tersebut, seluruh takdir-takdir yang akan terjadi ya. Qabla khalqis samawati wal ard, sebelum penciptaan langit dan bumi ya. Belum ada lagi yang namanya dinosaurus, belum ada lagi yang namanya ya makhluk hidup, belum ada. Para nabi tidak ada. Sebelum penciptaan langit dan bumi, bi 50 alfa sana, sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Lebih tepatnya indama khalaqallahu al-qalam, tatkala Allah ciptakan makhluknya yang bernama al-qalam, pena. Wa huwa taqdirul azali. Inilah takdir yang abadi, yang tetap. Ini jenis yang pertama. Kita katakan ada 5. Yang kedua, atsani at-taqdirul umri hina akhadha al-mitsaq yauma qal alastu bi rabbikum. Yang kedua adalah takdir al-umri, tatkala seluruh makhluk ya, khususnya manusia sebelum mereka diciptakan, tatkala mereka mengambil perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mereka masih dalam bentuk jiwa seluruhnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seluruhnya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Jawaban mereka qalu bala. Mereka mengatakan, iya, engkau Rabb kami. Antaqulu yaumal qiyamah, lanjutan ayatnya, inna kunna an hadza ghafilin, hingga kalian berkata pada hari kiamat, sesungguhnya kami tentang persaksian perjanjian ini lalai, lupa. Bahasanya seluruh makhluk hidup ya, seluruh manusia telah mengambil perjanjian pada Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka dilahirkan tentunya. Janji, perjanjiannya apa? Ditanyakan kepada mereka, bukankah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kalian? Mereka mengakui. Namun pada hari kiamat mereka beralasan mereka lalai. Ini yang kedua. Ini ketetapan. Yang ketiga, at-taqdirul umri aidan inda takhliqin nutfati fir rahim. Kemudian takdir berikutnya adalah ketika penciptaan makhluk tersebut, pembentukan makhluk tersebut di dalam rahim, mulai dari nutfah, cairan sperma. Yang keempat, at-taqdirul hauli fi lailatul qadar. Jadi
Umri ini maksudnya adalah takdir ketentuan seumur hidupnya yang telah ditentukan untuknya. Kemudian takdirul umri yang ketiga juga sama, seumur hidupnya, takdir yang telah ditentukan seumur hidupnya sudah. Seumur hidupnya, semasa hidupnya. Yang keempat at-takdirul hauli. Takdirul hauli maksudnya takdir ketentuan yang akan terjadi selama setahun. Fi lailatul qadar. Itu terjadi penulisannya itu di Lailatul Qadar. Apa yang terjadi setiap tahunnya itu di Lailatul Qadar. At-taqdirul yaumi, ketentuan ya perharinya. Ketentuan perharinya, wa huwa tanfidhu kulli dzalika ila mawadhi'i. Yang mana takdir tersebut adalah tinggal pelaksanaannya, penjalanan takdir-takdir yang sudah ditulis itu di tempat-tempatnya yang sudah ditentukan, di waktunya dan tempat yang telah ditentukan. Seperti maksudnya at-takdirul yaumi tadi adalah pelaksanaan takdir-takdir yang sudah ditetapkan mulai dari sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir apa perorangannya, kemudian takdirul umri ketika mereka mengambil perjanjian, kemudian takdirul umri ketika penciptaan mereka dari nutfah, dari cairan sperma, kemudian takdir per tahunnya ketika malam Lailatul Qadar. Nah, itu 5 macam takdir, penulisan takdir ya, yang semuanya kembali kepada ilal ilmi, kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian soal berikutnya, ma dalilut takdiril azali? Apa dalil tentang takdirul azali? Takdirul azali yang tadi yang kita katakan al-qalam, penulisan seluruh takdir-takdir makhluk hidup sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun lamanya. Takdirul azali yang tetap, yang abadi, tidak berubah takdirnya. Qala Allah Ta'ala, memang tidak ada takdir yang berubah. Maksudnya ini apa namanya? Takdir yang pokok, yang tetap. Qala Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Surat Al-Hadid ayat 22. Ya. Tidak ada satu bencana pun yang menimpa di bumi ataupun di setiap jiwa kalian, yang menimpa diri kalian, seluruhnya melainkan seluruhnya telah tertulis di dalam kitab, yaitu Lauhil Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya. Perhatikan, ini penekatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah tulis seluruhnya. Seluruhnya tertulis di Lauhil Mahfuz. Apa yang terjadi di bumi ataupun yang menimpa kalian, ini seluruhnya telah tertulis sebelum kami mewujudkannya. Sebelum diwujudkan sudah ada tulisannya, tinggal kejadiannya lagi. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sungguhnya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahih, dan di dalam hadis sahih, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi
qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah. Qal wa 'arshuhu 'alal ma. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Qal, ia berkata, wa 'arshuhu 'alal ma, dan 'arsy-Nya Allah itu berada di atas air. 'Arsy-Nya Allah itu berada di atas air. Poin kita adalah tentang bahwa penulisan takdir-takdir seluruh makhluk itu telah ada sebelum penciptaan, bahkan bukan sebelum penciptaan mereka, sebelum penciptaan langit dan bumi, sebelum 50.000 tahun penciptaan langit dan bumi. Ini salah satu hadisnya sahih ya. Dan hadis yang lainnya, qala sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam, pena. Pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, kemudian Allah taala berkata kepada makhluknya itu qalam, uktub, tulislah. Allah perintahkan pena untuk menulis. Ustaz, gimana kita perintahkan pena menulis, Ustaz? Ini jangan dibawa ke logika antum yang manusia ya. Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Uktub. Qal Rabbi wa madza aktub? Qalam berkata, ya Allah, apa yang aku tulis? Apa yang aku tulis? Qal uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saa'ah. Allah perintahkan kepada qalam, tulislah seluruh takdir-takdir makhluk, seluruhnya, hatta taqumas saa'ah, hingga datangnya hari kiamat. Inilah dia takdirul azali yang tetap, yang kekal, yang tidak akan berubah. Allah telah tetapkan seluruh makhluk hidup dengan takdir-takdirnya. Al-hadits fi sunan. Hadis yang kita bacakan ini ada di kutubus sunan. Kitab-kitab hadis seperti Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ada di situ. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, ya Aba Hurairah, ya Aba Hurairah, jaffal qalamu bima huwa kain. Wahai Abu Hurairah, tinta pena tersebut telah mengering. Dengan apa yang akan terjadi telah mengering. Dengan apa yang akan terjadi telah kering tinta pena tersebut. Jadi tinggal menunggu terjadinya. Apa yang terjadi, apa yang telah ditentukan terjadilah. Apa yang terjadi? Entah itu kisah yang lama terjadi lagi kembali. Apa yang terjadi lagi? Terjadi lagi musibah yang sama yang menimpa. Itu sudah, pena tersebut tintanya sudah kering. Wa ghairu dzalika katsir, dan masih banyak dalil-dalil lainnya tentang at-taqdirul azali. Ya. Berikutnya, ma dalilut taqdiril umri yaumal mitsaq. Apa dalil tentang takdirul umri yang sudah kita jelaskan tadi? Yaumal mitsaq, pada hari perjanjian pada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna.
Surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 172. Dan tatkala Rabbmu, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan dari sulb, yakni tulang belakang, ya, mengeluarkanmu dari sulb, tulang belakang anak cucu Adam, min bani Adam, min zuhurihim, keturunan mereka yang melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengambil dari tulang belakang anak Adam, keturunan mereka, anak cucu mereka yang melahirkan generasi-generasi selanjutnya. Wa ashhadahum ala anfusihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil kesaksian terhadap mereka, terhadap jiwa mereka. Seraya Allah Ta'ala berkata, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala, mereka menjawab, perhatikan, mereka menjawab, betul, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ini salah satu bukti bahwasanya seluruh makhluk, ya, itu diciptakan dengan keyakinan yang benar. Buktinya Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian kepada mereka tatkala mereka dikeluarkan dari tulang belakang, dari sulb, tulang belakang anak Adam, bahwasanya mereka bersaksi Tuhan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis lain, khalaqtu ibadi hunafa, aku ciptakan hambaku dalam keadaan yang lurus, benar, hunafa, hanif, murni. Dalam hadis lain, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang dilahirkan itu dilahirkan di atas fitrahnya, di atas agama yang benar. Maksudnya apa? Di atas agama yang benar, fitrahnya akan membawanya kepada agama yang benar. Lanjutan hadisnya, fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani, lalu kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi atau agama-agama lainnya. Kalau dibiarkan seorang anak lahir, dia pasti akan mengarah kepada fitrahnya, yaitu mengibadati Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang harus kita yakini. Sama seperti ayat yang kita bacakan sekarang. Tayyib. Warawa Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai meriwayatkan anna rajulan qal, bahwasanya seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, atabtadiul a'mal am qad madal qada?" Wahai Rasulullah, apakah amalan ini baru dimulai? Maksudnya baru bermula, tidak ada ketentuan, baru bermula terjadi, ya. Sebelumnya tidak ada apa-apa, jadi berjalan begitu saja, maksudnya seperti itu. Am madal qada, am qad madal qada, atau ketentuannya telah berlalu. Apa yang akan terjadi telah berlalu, telah ada. Faqal innallaha ta'ala, maka Nabi menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala lamma akhraja dzurriyyata Adam, tatkala mengeluarkan anak keturunan Adam min dhuhrihi, dari tulang belakangnya, ashhadahum ala anfusihim, Allah mengambil persaksian
kepada mereka, terhadap jiwa-jiwa mereka. Thumma afadha bihim fi kaffaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggam di kedua tangannya. Menggenggam mereka di kedua tangan. Faqal haula lil jannah. Ya. Kemudian Allah genggam di kedua telapak tangannya, haula lil jannah, mengambil ya, menggenggam di kedua tangannya, kemudian mengatakan mereka ini ya sebagai penduduk surga, wa haula'i linnar, mereka ini sebagai penduduk neraka. Perhatikan, beginilah takdir. Ini dalam hadis, bukan kita cerita awang-awang ya tanpa dasar. Ini hadis. Tatkala Allah keluarkan anak keturunan Adam seluruhnya, yang muslim, yang kafir, yang wanita, yang laki-laki, seluruhnya dikeluarkan dari tulang belakang Nabi Adam alaihi salam. Allah genggam di kedua telapak tangannya, mengatakan ini sebagai penduduk surga. Kemudian lagi ini sebagai penduduk neraka. Fa ahlul jannati muyassaruna li amali ahlil jannah. Maka penduduk surga itu dimudahkan, yang telah ditetapkan sebagai penduduk surga tadi akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penduduk surga. Dimudahkan dia melakukan kebaikan-kebaikan di dunia. Wa ahlun nar muyassaruna li amali ahlin nar. Dan penduduk neraka juga dimudahkan dia untuk mengamalkan amalan penduduk neraka. Makanya dia mudah foya-foya ya, mudah maksiat, mudah berbuat dosa, karena bisa jadi dia telah ditentukan sebagai penduduk neraka. Bisa jadi, tapi kita nggak boleh memvonis. Jangan memvonis. Ada orang melakukan maksiat, ya suka melakukan maksiat, kita dengan gampang memvonis, dasar penduduk neraka. Nggak boleh memvonis, karena kita nggak tahu akhir kehidupannya apa. Mana tahu di akhir Allah jadikan ya akhir umurnya itu indah, Allah berikan dia hidayah, Allah mudahkan dia untuk mengamalkan amalan saleh ketika di akhir hidupnya ya. Jadi jangan divonis kalau ada orang di depan mata kita melakukan maksiat. Tapi boleh diingkari, boleh dinasehati, boleh dilarang. Jangan katakan dia penduduk neraka, jangan. Kalau mau mengatakan, katakan bahwa amalannya ini adalah amalan penduduk neraka. Ini amalan penduduk neraka, jangan lakukan. Tapi jangan kamu penduduk neraka, nggak boleh seperti itu. Memang seluruhnya telah ditetapkan masing-masing sebagai penduduk neraka, ada penduduk surga juga ada. Tapi kita nggak tahu siapa. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang ditetapkan sebagai penduduk surga. Allahumma amin. Wa fil Muwatta, dan di dalam kitab Muwatta punya Imam Malik, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu su'ila an hadhil ayah. Ya, perhatikan bahwasanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, ayat yang kita bacakan di atas, wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Ditanya tentang ayat ini. Qala an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghaib. Faqala Umar bin Khattab sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'alu anha, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah tabaraka wa ta'ala khalaqa Adam summa masaha dhahrahu bi yaminihi hatta istakhraja minhu dzurriyyatahu. Ini akan kita baca insyaallah di pertemuan kita berikutnya. Ya, karena panjang, hadisnya panjang. Kita selesaikan sekarang, lewat nanti 30 menit, lewat 40, 50 mungkin. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.